pengeleakan gitu kan. Nah, apa bedanya roh gentayangan, setan, utekale, jin, dan leak? Saya lebih senang praktek. Kalau ingin, ayo kita praktek bagaimana proses pengeleakan itu. Saya tantang jagat raya bagi penekun kejahatan black magic jagat raya yang merasa hebat dan terhebat sebagai pelaku penekun kejahatan black magic. Saya lawan kapan saja, di mana saja, sor madya ngulun, berapapun jumlah Anda, apapun kekuatan Anda, saya siap menantang Anda. Semangat pagi sahabat Nusantara dimanapun Anda berada. So, ini acara Who Walk the Talk, acara yang kita tunggu-tunggu semua. Bersama saya Tommy Sujana dari virtual studionya The Magendra. Kesehatan itu sangat penting. Sehat bukan hanya di fisik saja, tapi sehat di jiwa kita. Nah, hari ini ada spesial di studio kita. Jadi kalau sebelumnya kita bicara tentang bisnis, kita bicara tentang ekonomi, kali ini spesial banget, berbeda banget. Kami hadirkan tokoh-tokoh spesial, kita akan mengupas tentang spiritualitas, spiritual. Jadi ada tokoh sosial budaya yang hadir di studio bersama kita. Kita akan bahas tentang traditional healing, bagaimana di era pandemi ini. So, hadir bersama kita ya untuk acara Who Walk the Talk, premier Senin jam 19.30 WITA hanya di channel YouTube Who Walk the Talk. Ini dia di studio, di atas normal, supranatural, spiritual dalam tatanan budaya. Kami hadirkan orang-orang hebat dan luar biasa, mereka yang walk the talk di ilmu dan pengalamannya berbagi untuk kita semua. Aktivitas spiritual supranatural Jero Balian Putu Robinson dan Bapak I Gusti Agung Ngurah-Harta. Cie. Semangat pagi, Om Swastiastu. Niki acara pertama yang kita memang mengundang tokoh-tokoh spiritual, karena sebelumnya kita bahas masalah ekonomi, masalah bisnis. Jadi ini benar-benar acaranya spesial. Tonton terus sampai habis, karena kita akan mengupas bagaimana sih COVID itu dilihat dari sisi spiritualnya. Punapi Jero dan Pak Ngurah hadir di sini, gimana rasanya? Om Swastiastu, terima kasih banyak atas undangan. Saya bisa hadir ke sini sebagai spiritual penyembuh pengobat tradisional. Mudah-mudahan bermanfaat bagi umat di seluruh Nusantara, bahkan di jagat raya. Saya katakan di jagat raya karena pengobatan sistem saya sudah melanglang buana sampai ke dunia, terutama pengobatan saya lewat video call atau lewat komunikasi. Secara virtual berarti sampun ya? Wah, itu luar biasa sekali, sudah masuk ke era virtual loh, jangan salah. Pak Gusti, Pak Ngurah? Ya, ini sangat luar biasa karena anak-anak muda yang berkreasi, sedangkan saya sudah boleh katakan sudah cukup berumur, ya aktifnya tahun 80-an. Aktif tahun 80-an? Ya, baik di dunia jurnalis, yang kebetulan saya sekarang Dewan Pers di IWO, Ikatan Wartawan Online untuk Bali. Kebetulan saya salah satu Dewan Pers. Dan sekarang usia senja ini sudah agak berkurang karena lebih banyak di luar Indonesia daripada di Bali. Mestinya berkarya untuk Bali. Beda dengan Pak
Tommy, anak muda yang kreatif dan bisa membangun studio seperti ini. Pengalaman saya menjadi presenter di Kompas Dewata TV, tidak melihat orang sekreatif Pak Tommy. Luar biasa ini. Salut dan semoga Sukses. Mike TV ini menjadi pelopor untuk TV virtual di Bali. Jadi beliau berdua ini itu tokoh panutan di bidang spiritual. Jadi saya kenalin lagi, siapa sih Jero Balian Putu Robinson? Siapa yang nggak kenal di Bali, ya kan? Seorang praktisi pengobatan alternatif. Kalau di Bali dikenalnya itu Balian, kan nih? Balian atau traditional healer. Jadi pengobatan ke pasiennya bisa disiarkan live dan virtual seperti kata beliau tadi. Dan di sebelah beliau hadir tokoh senior panutan saya, I Gusti Agung Ngurah seorang budayawan dan petinggi perguruan Sandi Murti. Jadi beliau katanya baru saja tiba di Rusia. Jadi kalau nggak salah bulan Maret sudah tiba di Bali. Mei. Oh Mei, baru tiba di Bali bulan Mei. 3 bulan di Rusia ya. Karena kena lockdown. Kena lockdown di Rusia. Beda lockdown di Rusia dengan di Bali. Sangat beda. Di sana disiplin sekali, di sini lockdown tapi masih berseliweran banyak orang di jalan. Oh, masih berseliweran banyak orang di jalan. Orang lokal dan turis juga. Bule juga di sini malah tidak pakai masker kalau di sana, apalagi saya orang asing di sana, jangan-jangan menjadi sasaran tembak. Dan ketat sekali ya disiplin ya. Ketat luar biasa. Kalau kita ketangkap 2.500 euro dendanya. Oh, kena denda 2.500 euro. Dan mereka benar-benar taat dengan aturan itu. Kalau kita di sini kan protes, bisa-bisa aja. Ya, malah videokan dirinya mengatakan corona apa dan lain sebagainya karena tidak kasih ikut lomba ogoh-ogoh atau tidak ikut arakan ogoh-ogoh. Itu dulu sebelumnya, tapi sekarang orang-orang sudah mulai tahu, tapi tetap saja ada pendapat yang berbeda. Ini kan biasa ada pendapat yang berbeda. Ya dari sisi medis, mungkin dari sisi lainnya juga. Nah, Niki yang wenten satu pertanyaan. Jadi bahasa saya kombinasikan ya, bahasa Bali dan bahasa Indonesia, tapi saya coba banget di bahasa Indonesia kan semua. Ada satu pertanyaan, COVID-19, corona ini, apakah ini penyakit yang berkaitan dengan unsur dimensi yang berbeda? Kalau dimensi berbeda di kita kan namanya niskala. Jadi ada skala dunia nyata dan dunia yang satu lagi itu niskala. Apakah ada kaitan dengan dimensi yang berbeda, Niki? Kalau bagi saya melihat yang namanya virus corona COVID-19 tidak ada kaitannya dengan dunia niskala, itu adalah murni skala. Murni skala. Ya. Kalau niskala tidak mungkin dideteksi dengan batin, tapi kalau skala bisa dideteksi. Kalau skala bisa dideteksi dengan alat-alat medik, tapi kalau niskala tidak mungkin bisa. Murni itu faktor nyata, faktor skala. Murni skala berarti kalau Jero Balian nggak bisa ngilangin COVID pakai rambut itu ya? Nggak bisa. Betul, Pak Ngurah, coba Pak Ngurah, Gentan, gimana pendapatnya Pak Ngurah? Sama seperti dikatakan Robinson. Ya ini murni karena faktor alam. Ya. Awalnya kan di Cina, di Wuhan. Di Cina, ya Desember Dan Desember akhir Desember. banyak orang kait-kaitkan perang antara Amerika dengan versus Cina, banyak teori dan lain sebagainya. Okay. Tapi kenyataannya kan sampai hari ini tidak ditemukan apa jalan keluar yang terbaik, apa penangkalnya. Jangankan manusia, yang maha kuasa pun dikalahkan oleh virus. Dilarang ke masjid, nggak boleh ke masjid, nggak boleh gereja, odalan nggak boleh. Betul. Itu artinya yang maha kuasa pun dikalahkan oleh virus ini murni alam. Tidak ada unsur-unsur niskala. Mungkin alam sedang menyimbangkan dirinya, sedang marah atas keangkuhan manusia. Keangkuhan, keserakahan, keangkuhan keserakahan manusia. Jero kan sangat terkenal sekali di ini ya, di sosial media. Jadi pengobatannya segala macam. Dumun sebelumnya itu Jero sebagai ahli dalam bidang supranatural sudah dari kecil atau bagaimana? Mungkin bisa cerita sedikit backgroundnya, jadi banyak orang fansnya Jero Balian Robinson ini bisa tahu nih.
Om Swastiastu, sebenarnya sebagai spiritual saya lakukan atas dasar terah keturunan. Saya katakan terah keturunan itu dari kakek sebagai dalang, nenek juga sebagai penyembuh, pengobat, bapak juga sebagai spiritual pengobat, namun beda klaster. Maksudnya kalau bapak saya khusus untuk pengobat upas, misalnya racun, ikan, ular, dan lain sebagainya. Tapi saya sebenarnya di awal tidak percaya, friend, karena pendidikan saya seorang teknik engineering. Kemudian saya kaitkan dengan teknik arsitektur. Sebenarnya keahlian penyembuh pengobat itu dari kecil saya rasakan ada. Dan itu pun saya dididik oleh orang tua, diberikan, tapi tidak boleh dicatat bahasanya. Cuman beliau memberikan wejangan itu dengan kata-kata, tidak boleh diambil catatan. Nah, dari sanalah yang berpikir, kenapa tidak boleh dicatat? Maksudnya orang tua, kalau memang kamu akan menjadi pintar, cepat menerima tanpa dicatat, akan bisa, akan mampu. Nah, berjalan waktu, karena saya zamannya itu kalau sebagai spiritual penyembuh itu secara ekonomi tidak memadai, masih yang kerja sebagai engineering. Terakhir Tahun berapa nih kok? sekitar 95. Tahun 95. Ya, terakhir saya mengambil pekerjaan engineering itu di daerah Sibang Gede, nutup di sana karena warning masuk. Dalam artian warning masuk, saya harus membantu umat dalam proses penyembuhan, terutama pengobat alam gaib atau penyakit niskale. Ya, karena saya lahir dari orang Singaraja, dari tata bahasa ngomong nyeletak nyeletuk dan agak nyeleneh tuh. Jadi istilahnya asah pada kuang. Jadi belajar akhirnya menyeimbangkan diri tergantung situasi dan kondisi. Nah, berjalan dari itu akhirnya pekerjaan saya sebagai engineering saya tutup, dan arsitektur mengambil alih sebagai pengobat penyembuh tradisional. Itu awal mulanya. Nah, jadi beliau seorang traditional healer, penyembuh tradisional. Nah, mungkin Pak Ngurah sekarang bisa share juga pengalaman Pak Ngurah, karena Pak Ngurah ini banyak banget juga pengalamannya, ya. Banyak bantu orang juga. Tadi di belakang panggung juga kita sudah cerita banyak, kasih tahu ke teman-teman lagi, terutama nih generasi muda nih, Ki. Saya asli saya jurnalis, karena S1 saya Fakultas Ilmu Komunikasi. Di ilmu komunikasi. Terus lanjut S2 di filsafat. Ketika tahun 80-an saya menjadi koleksi lontar. Lontar, ya? Seluruh lontar, lontar pengleyakan, cara buat cetek dan lain sebagainya. Saya ada dan menjadi koleksi. Terus lontar babad, itu artinya silsilah keturunan Rahmana dan lain sebagainya, itu menjadi bagian keseharian saya. Awal tahun 80-an orang pada zaman itu sedang konsen kursus bahasa Inggris, kursus komputer. Setiap orang ketemu saya, dia selalu bernada sinis karena bahasa Bali. Justru dengan bahasa Bali ini saya keliling dunia. 6 tahun saya di Turki, di Istanbul. Di sana, justru di sana saya menekuni Islam. Di Istanbul, Turki. Jalan Sultan Ahmed, sebelah Masjid Biru, di apartemen saya selatan Masjid Biru, Jalan Sultan Ahmed. Di sana saya menekuni Islam seperti apa, karena kita ingin tahu tentang tradisi dan budaya. Saya tertarik dengan itu. Di Yerusalem, di tempat Yesus ketika beliau meratap akan dikhianati oleh Yudas, mampir di sana di pohon besar itu. Di sana juga kita sempat duduk merenungkan bagaimana penderitaan beliau pada zaman itu, yang zaman yang tidak ada hukum, yang orang seenaknya bisa membunuh orang. Akhirnya
keliling sampai juga ke India. Di daerah baratnya Sungai Gangga itu apa namanya itu? Waduh, lupa daerah itu. Di sini kita bisa melihat bagaimana perbedaan Hindu Bali dengan India. Hindu-India, ya. Yang sekarang orang Bali sangat mengagung-agungkan ala India dan meninggalkan tradisi Balinya. Ini yang kita sayangkan. Iya. Jadi yang harus dipelihara adalah tradisi Bali. Apapun itu. Dan ini sebenarnya ada pembahasan juga tentang itu sebenarnya Ya, saat sekarang ini ya rame ya. Ya. Ini yang kita amat sayangkan kepada generasi muda kita, jangan sekali meninggalkan tradisi kita. Kita jaga tradisi budaya kita. Itu pesan ini senior kita loh. Jadi tokoh panutan kita loh. Tiang mau tanya nih Ki. Mau bertanya, apa sebenarnya aktivitas supranatural menurut Jero? Percaya atau tidak percaya kembali pada diri kita sendiri. Iya, iya. Kalau belum pernah ketiban bencana dengan unsur gaib, alam gaib, boleh tidak percaya. Banyak kan orang nggak percaya karena belum pernah merasakan. Ya. Tapi kalau sudah ketiban, kena, mau tidak mau, percaya atau tidak percaya, pasti akan mencari jalan itu. Namanya aja jalan alternatif. Alternatif. Dunia nyata sudah buntu. Orang kena black magic, desti teluh nerang jana, tidak mungkin seorang medik mampu melihat dengan ronsen, dengan radiologi dan lain sebagainya. Betul? Pasti dengan kekuatan batin menerobos itu. Kalau saya katakan percaya, buktinya banyak yang saya sembuhkan baik lewat pengobatan langsung maupun sistem Android video call. Video call. Bahkan banyak orang-orang dari luar negeri yang percaya, yang yakin bahwa dia sembuh. Kalau katakan tidak percaya, fakta bicara. Ada itu. Nah, cuman beda kalau di Bali, di Indonesia terutama, orang-orang yang saya bantu di luar itu kebanyakan dia sakit faktor alam gaib disebabkan oleh orang yang sudah mati. Oh gitu, itu bedanya? Ya, kalau di sini kebanyakan orang sakit disebabkan oleh orang hidup. Orang yang masih hidup? Ah iya, karena itu perbedaannya. Matsaria itu iri hati. Ya. Gitu ya, Contohnya kalau saya katakan orang mati menyakiti orang hidup, yang cara Bali saya gabung bahasanya salang pirate. Salang pirate. Kalau di sana di barat, misalnya contoh dia punya nenek atau kakek, dia masa kecil disayang, diempon. Orang yang sakit ini tidak tahu dia punya kakek, punya nenek sayang. Setelah meninggal, istilahnya dia tidak pernah nyelawat di cara Bali, sing tain ngaturang punjung, sing tain ngaturang sude. Nggak pernah berkunjung. Oke ya, jadi rohnya ini mencari dia, mengingatkan bahwa saya adalah nenek kamu, saya adalah kakek kamu, saya mencintai kamu. Nah, dengan proses ritual yang dia lakukan sesuai dengan keyakinannya, karena saya sebagai penyembuh pengobat segala umat, misalnya kalau orang Kristen apa, Muslim apa, Hindu apa, Buddha apa, setelah dilakukan, yes, bisa. Baik, bisa. Bahkan Bim Salabi Malagedabra, sering saya katakan di YB, di YouTube, Bim Salabi Malagedabra. Kalau penyakit niskala, saya katakan, dan murni itu niskala belum terkontaminasi faktor medis, bisa hitungan detik, hitungan menit saya normalkan. Makanya kemarin ada profesor dokter dari Amerika, John Andrew, dia melihat saya di FB, di YouTube, katanya aneh dan tidak mungkin. Makanya beliau datang langsung ke tempat saya ke Bali. Oh, datang langsung? Datang langsung, dia seorang dosen, guru besar di Amerika, melihat langsung, karena sebenarnya di sana kan ada proses live. Kalau live itu kan tidak bisa dibohongin. Durasi ada, kejadiannya ada. Tapi karena dia seorang antropologi dan dia memang pekerjaannya harus mempelajari pengobat tradisional seluruh dunia dia jelajahi, dan itu pun didukung secara ekonom dari pemerintahannya, dia datang langsung. Melihat langsung kejadian itu, Bim Salabi Malagedabra. Nah, di sanalah dia mengatakan, oh, you my God, the best power, the big power. Oke, thank you. Cuman itu aja. Ya. Nah, Bang Ngurah, ini kan banyak lontar tadi. Ya, tadi saya tertarik dengan Bang Ngurah yang di sisi pengeliakan.
Nah, kita bicaranya udah mulai agak ke serem-serem nih sekarang nih, horor nih sekarang nih. Yang batinnya tidak kuat silakan merem. Silakan merem lah, ini mulai horor sekarang. Penglihatan itu kan. Nah, apa bedanya roh gentayangan, setan, buta kala, jin, dan leak? Jadi kalau di Bali itu terkenalnya leak gitu. Bang Ngurah, kita tanya sama ahli ya coba. Kalau kita bicara tentang leak, itu kita bicara tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ya, karena dasarnya adalah dasar aksara sanga, aksara perlina. Ya, jadi tantra ya, tantra. Ya, itu dasar dari penglihatan. Penglihatan ya. Kalau jin, Roh gentayangan. roh gentayangan ada itu jin, buta dalam kala. tradisi konsep di Bali tidak ada karena Tidak ada. sudah selesai dengan mecaru, Upacara, ya. upacara dan lain sebagainya. Misalnya ada orang meninggal Oke. di rumah sakit, Ya. lalu mayatnya dibawa pulang ke rumah, pasti ngeplug di rumah sakit dituntun lagi roh Ya. orang meninggal agar dibawa ke rumahnya. Kalau itu masih tinggal di rumah sakit. Kalau nggak dituntun nggak ngepluginnya. Ya. Di Bali tradisi itu masih kuat sampai sekarang. Dan itu tidak tradisi Hindu. Itu tradisi Bali asli. Bali. Ya. Bali asli. Ya, Sama tradisi. seperti dikatakan oleh Ya. Jero Robinson tadi itu. Dengan abrakadabra dan lain sebagainya itu tradisi Indonesia asli itu. Nggak ada kaitan dengan agama dari Ya, India, ya, dari Arab, ya. nggak ada. Itu tradisi, asli ya. tradisi Nusantara. Ya. Bukan tradisi masing-masing Kalau agama yang jin, ada. buta kala? Buta kala ini Ya. memang milik dari tradisi Hindu Bali. Oh gitu. Ya. Tradisi Hindu Bali. Makanya Itu pun ada bisa mecaru. diatasi dengan mecaru. Ya. Jadi tidak pernah ngerebeda. Kalau leak pun begitu. Kalau misalnya leak dikatakan jahat, Ya. dewanya sastra, dewanya Saraswati. Berarti Saraswati jahat dong. Kan begitu ya? Ini jorongnya. Saya ngaji Saraswati dewanya karena di sana semua aksara itu. Saya lebih senang praktek. Kalau ingin, ayo kita praktek bagaimana proses penglihatan itu. Dan penglihatan itu beda dengan aji uging. Ya. Kalau penglihatan tidak pernah membuat sakit. Tidak menyakiti orang Tidak lain. menyakiti. Karena itu pantangannya. Ya, kalau aji uging ya, aji uging bagaimana cara buat perut orang besar, bukan besar seperti saya ini, enggak. Karena penyakit, bagaimana buat orang lumpuh, Ya. bagaimana mengenai orang supaya kena cetik. Kalau saya punya lontar cetik lantuk-tuk itu jumlah cetik itu 25-an lebih. Oh, sampai 25 lebih. 25-an Jadi lebih. cetik itu adalah ilmu Klaster- mistis klasternya. untuk meracuni. seperti Meracuni itu, ya. Tapi ada juga penawarnya aja ya. Masing-masing cetik, misalnya cetik cadang-galeng beda dengan cetik geringsing. Orang kena cetik geringsing diobati dengan cara obat cetik cadang-galeng tidak akan Ya, mempan. berbeda. Ini yang orang tidak paham kadang-kadang. Kalau melihat dari baru datang, oh ini cetik ini. Ya. Dari postur, dari warna tubuh, dari mata itu bisa diketahui, oh ini cetik ini. Itu Pak Ngurah bisa lihat nggak? Jadi kayak misalnya kayak saya nih, aura warna tubuhnya sekarang warna apa ini? Mungkin Jero Robinson itu punya kemampuan itu. Saya kan cuma praktek karena membaca, tahu kan teori dari membaca lontar, sedangkan prakteknya ada di Jero Robinson. Nah, jadi pemirsa ya, ini ada satu hal yang sebenarnya saya jarang sekali berbagi sama publik, karena biasanya saya tampil di publik kan bicara ilmu bisnis, ilmu manajemen. Nah, ini saat ini ya kita bicara tentang spiritual. Jadi kalau dulu waktu saya masih di junior high school SMP ya, itu sudah belajar meditasi tapi sendiri. Jadi saya sendiri nggak punya guru. Sering baca lontar, baca-baca buku agama, sampai kuliah itu masih seperti itu. Banyak orang salah tafsir tentang ilmu penglihatan. Karena ilmu penglihatan itu konotasinya negatif ya. di masyarakat. Padahal sebenarnya ilmu penglihatan itu adalah satu ajaran tantra ya. Jadi tantra itu kan kekuatan dewa ya, aksara. Nah, mungkin Pak Ngurah bisa jelaskan apa sih sebenarnya penglihatan itu? Jadi penglihatan ada pengiwa, penengen, leak sari, pemoroan. Mungkin bisa kita bagi informasinya nih. Sebenarnya pada zaman dulu
di sebuah kerajaan itu pasti raja memelihara istri atau kerabatnya untuk bisa ngeliat. Karena itu untuk menjaga wibawa kerajaan. Itu. Dan penglihakan ini dulu pedanda wajib gitu dulu. Karena dipakai untuk mencari, kalau lelah di siang hari, seperti Jero ini bisa lelah siang hari, malam dia bisa refreshing dengan cara penglihakan itu. Dan Jero ini mestinya belajar ngelihat. Nah, jadi dengan penglihakan itu bisa refreshing. Refreshing. Ya? Tidak hanya untuk menampilkan kehebatan. Kenapa orang ngelihat itu memakai batas? Batas itu apa maksudnya? Penimpuk gitu. Ya. Kalau kita melewat daerah itu tiba-tiba kita ketakutan, sehingga orang hanya berdiri biasa bisa dilihat seperti rangde, celup, Padahal enggak. Padahal tidak seperti itu. Dia hanya bisa memunculkan api dari dalam dirinya. Karena dalam kandang 4 dulu orang-orang melarang anak belajar kandang 4 karena dianggap bisa ngeliat. Ya, kandang 4 itu Anggapati, Banaspati, Brajapati, Banaspati Raja. Misalnya mengeluarkan Anggapati letaknya di timur, kalau tubuh di jantung, dari ubun-ubun asap itu api. Kalau asap dia keluar asap, kalau api dia bisa keluar seperti cahaya. Dia bersinar. Orang yang tidak paham, oh itu penglihakan. Ada tokoh yang dikatakan tokoh tahun 90-an terkenal bisa ngelihat dan sebagainya, itu sebenarnya pemurtian kandepat. Pemurtian kan bukan penglihakan. Iya. Penglihakan dengan pemurtian kandang 4 beda. Kalau orang tidak paham dengan dunia penglihakan, oh itu tidak bisa ngelihat. Kalau kita tahu, kalau kita paham, oh dari rumah ini ada, oh itu bukan penglihakan, pemurtian kandang 4. Ini yang kadang-kadang masyarakat tidak paham, sehingga salah paham. Ya, oh nggak bisa ngelihat, udah nggak seperti itu. Kalau zaman dulu ini dipakai untuk penyegaran, melepas kelelahan di siang hari, balian, pemangku dan sebagainya. Pura Tenget itu bukan karena penguasa pura jahat, enggak. Pemangkunya pasti bisa ngelihat. Zaman dulunya. Zaman dulu. Kalau sekarang kan enggak seperti itu, beda. Jadi siwa sesananya sudah keluar dari apa itu sangkal putih dan sebagainya tentang ilmu pemangkuan. Sekarang kan senangnya jor-joran, sedikit kerauhan kan begitu. Iya. Ada fenomena begitu di masyarakat ya. Jadi yang banyaknya sekarang kerauhan justru yang perempuan. Kadang-kadang jorongnya, dulu kan laki-laki. Sekarang aluh aja kerauhan. Ini amat disayangkan. Padahal agama Tirta itu sungguh sangat cerdas sekali agama Tirta ini. Ketika di Eropa kaum Nasrani punya hari kasih sayang nama Valentine Day, kita juga punya hari kasih sayang namanya Tumpak kandang, hari kasih sayang terhadap binatang, Tumpak bubur, sayang terhadap pohonan, lengkap. Hari kasih sayang terhadap sama manusia, tumpak kerulut, tumpak wayang. Kalau orang Bali menyampaikan rasa kasih sayang itu tidak diberikan coklat, enggak. Dihibur dalam bentuk pertunjukan wayang, dalam bentuk gambar, tarian. Nah, makanya tumpak kerulut pasti yang dipacarai gamelan, dalam bentuk kesenian itu. Tumpak wayang. Seperti itu. Kalau masyarakat agama Tirta menyampaikan rasa kasih sayang terhadap sama manusia. Beda dengan saudara-saudara kita Nasrani di Eropa dengan Valentine Day dengan coklat. Coklatnya gitu ya. Nah, ini penglihakan gitu kan. Itu ibaratnya seperti pedang bermata dua kan begitu ya, Bang Ngurah ya. Jadi tergantung apa yang mau dikerjakan itu secara positif yang bisa baik untuk dirinya atau yang kurang baik. Jadi bisa dipakai malah menyalahi aturan. Padahal sebenarnya di penglihakan itu pantangannya kan banyak. Salah satunya nggak boleh menyakiti orang lain begitu ya. Orang yang bisa ngelihat belum tentu dia bisa nyetik. Oke, jadi orang yang bisa ngelihat belum tentu dia bisa nyetik. Nyetik itu kayak ngasih penyakit gitu. Racun ya. Racun ya. Belum tentu dia bisa buat orang menjadi lumpuh.
belum tentu dia bisa buat seorang wanita tergila-gila pada Anda. Kecuali dia belajar ajiuging. Ajiuging. Orang bisa ngeliat tapi dia Combine istilahnya. punya kemampuan ajiuging. Ini yang sangat takuti. Orang bisa ngeliat takut lu dengan cetek. Takut. Saya kan banyak punya teman yang mempunyai kemampuan seperti itu. Kalau minta apa-apa ke tetangga itu berpikir 1000 kali. Bisi apa enggak? Bisi apa enggak? Tapi kalau orang yang memiliki kemampuan ajiuging, handam krobo aja. Dia paham, oh ini berisi ini. Kalau bisa ngeliat, tidak. Oh gitu ya. Itu bedanya. Bedanya di situ. Sebenarnya seni alam gaib dan estetika alam gaib sebenarnya. Estetika alam Ya. gaib. Jadi kalau di film itu kayak Doctor Strange. Oke. Tahu Doctor Strange ya? Yang di Marvel itu kan dimensi berbeda alam gaib ya. Nah ini ada fenomena di masyarakat ini. Kan sering sekali pejabat, pebisnis gitu ya, sering sekali meminta pusaka atau bersemedi paice supaya melancarkan usahanya, supaya berwibawa. Ini beneran banyak begitu, Bro? Sering ketemu? Ada yang seperti itu. Dan bisa direduksi. Artinya bisa ditransformer. Transformer kayak gimana, Jur? Artinya bisa di-roll, bisa dimasukkan ke orang. Bisa dimasukkan Ya. ke orang. Media Saya apa? bank, Ya. Anda sebagai kreditur, Anda perlu dengan bank, saya kan harus menyalurkan kredit ke Anda, sama dengan gitu. Jadi bisa dipakai Ya. media, dibawa ke orang gitu ya. Ya. Nah kalau dari Pak Ngurah, dari sisi itu bagaimana? Kalau Nika agak berbeda dengan Jero Robinson. Ya kita saling Ya. saling memberi ini pendapat. Katanya orang duduk berapa di mana dapat keris. Kan tidak mungkin bertara di sana merubah profesi menjadi pandai. Ya kan? Logika kan begitu ya. Kemungkinan orang pada masa lampau menitipkan barangnya di pura itu agar memberikan kepada orang yang vibrasi sama dengan yang punya keris itu. Begitu vibrasi sama, otomatis diperlihatkan secara gaib oleh penguasa pura itu. Tidak mungkin Betara itu dewa yang melinggih di pura itu mengambil profesi menjadi pandai, buat keris lalu diberikan orang. Nah, itu keris yang sudah dipunyai oleh empu pada zamannya, terus disalurkan kepada orang yang tepat. Begitu. Nah ini banyak juga Juru, pernah nggak ketemu ini Juru? Orang yang punya bisnis mengeluh karena mungkin bisnisnya dilihat seperti banyak orang yang datang ke situ takut, mungkin ada yang ngasih tahu dia ini ada yang pasang kayak gitu. Pernah nggak ketemu Kinten? Ada banyak dan memang terjadi seperti itu. Contoh misalnya, ada kemarin pembisnis punya usaha, dia punya slip brush besar. Saya katakan, di tempat Anda usaha, itu ada gangguan yang sifatnya menghancurkan usaha Anda dan menghancurkan diri Anda. Itu saya live prosesnya, pengobatannya. Begitu dia masuk ke lahan usaha itu, langsung tumbang. Karena dia dieksekusi. Nah biasanya hal-hal yang begitu orang lakukan, yang ekstrim biasanya tanah kuburan, tulang jelme, itu yang sering dilakukan. Itu jadi medianya. Medianya, tapi di sana media itu ada proses ritual untuk melakukan strong challenge-nya gitu. Itu biasanya ada hal yang seperti itu. Nah sebenarnya inilah yang perlu di-cleansing, yang perlu dibersihkan dengan ritual tradisional sesuai dengan keyakinan yang dia anut. Misalnya yang cara Bali mecaru, yang misalnya kalau Muslim misalnya diruat, dibersihkan lah bahasanya. Kalau di Kristen mungkin bahasanya dibaptis gitu, tergantung situasi penganutnya aja sih. Nah kemarin itu sukses, dan itu saya lakukan di TKP, memang di tempat kejadian, karena saya omong Anda begini akhirnya langsung. Jadi Juru datang ke tempat itu? Enggak, kalau datang kan pasien di rumah kelang kabut tuh. Lewat video call saya lakukan. Lewat video call? Ya. Wow. Tuh. Astun Kare sehat. Kalau kebalikannya sekarang, orang yang mau bikin usahanya laris, pernah nggak didatengin orang, Juru saya mau usaha saya laris, pasang ini apa namanya,
air ludah pocong kan begitu kan orang-orang itu. Ada, tapi saya tidak bergerak di bidang itu. Maksudnya tidak pernah memberikan suges seperti itu. Paling yang saya lakukan, ada enggak permasalahan di tempat usaha Anda tuh dengan kejahatan orang yang dilakukan, misalnya dengan menabur tanah seme, kotoran manusia, atau tali pocong dan lain sebagainya. Ini yang saya lakukan proses pembersihan, cleansing. Biasanya setelah ini bersih, jadi hidup istilahnya aura usahanya. Tuh, sama tapi dengan ada yang minta tuh, ada ya, penglaris tuh ada yang minta. ada, tapi saya enggak. Tapi tidak mau karena Juru Balian kan lebih ke cleansing. Ya, tidak bergerak di bidang itu dan tidak mengerti di bidang itu gitu. Kalau di lontar Bang Urah, pepasangan itu memang ada. Ada, itu masuk dalam Ya, ranah Aji Uging namanya. Haji Uging. Ya, jadi kalau kita bicara pengiwa dan penengan, Yes. pengiwa ini kekebalan itu masuk pengiwa juga. Kekebalan itu pengiwa. Pengiwa. Jadi kebal senjata itu Ya, pengiwa. termasuk pengiwa. Buat sakit juga termasuk pengiwa. Penglihakan juga termasuk pengiwa, tapi tidak sejahat orang yang buat sakit dan lain sebagainya. Saya ada lontar namanya, kalau diterjemahkan membelah tanah itu. Zaman dulu orang bisa ngeleak itu pergi ke kuburan 2 hari setelah bayi ditanam. Itu untuk menguji kemampuan dirinya. Jadi dia bisa menghidupkan bayi itu sebagai ciciplung. Dan itu kalau kita dibawa ke Haji Uging, walaupun halaman rumahnya di beton, bisa dipasangi tanaman. Itu gitu. Ya. Walaupun halaman rumahnya di beton bisa Beton. Gimana caranya? Di dalam konsep membelah pertiwi itu lah. Membelah pertiwi itu Di tadi. sana ada ininya, apa yang harus Kajian harus dilakukan gitu. yang dilakukan. Dan ada ritualnya. Ya, ada ritualnya Nah, sedikit. sebenarnya itu gampang atau maksudnya dengan semudah itu mau menyakiti orang, atau itu perlu ritual yang berlapis-lapis? Kalau di dalam teori yang saya baca gampang. Oh, gampang, di teorinya gampang. Di teori gampang, Di kalau prakteknya? pelaksananya enggak tahu. Gimana Juru? Orang mau nyakitin orang itu sebenarnya gampang atau enggak sih gitu? Sudah dijawab baru kan. Oh. Dan itu ada kunci juga masalah orang gampang atau tidak menyakiti seseorang. Saya tantang jagat raya bagi penekun kejahatan black magic jagat raya yang merasa hebat dan terhebat sebagai pelaku penekun kejahatan black magic, durjana nerangjana. Jangan manusia yang tidak punya power, punya kemampuan kau sakiti, kau siksa. Saya lawan. Kapan saja, di mana saja, sor madia ngulun, berapapun jumlah Anda, apapun kekuatan Anda, saya siap menantang Anda. Boleh langsung ke TKP. Juru, apa yang bikin Juru sangat ini, Juru Nah, Balian sangat apa? Ini saya katakan Ya, baru ya. karena Nah, saya pegang rule, garis. Ada salah satu kitab, barang siapa yang sapesire sampun ngemargiang darmaning agama, kita sebagai ciptaan Tuhan dan wenang keni antuk kawisesan manusia sakti penerang jana durjana. Nah, saya terjemahkan ini, jadi kau menjalankan ajaran dharma, ajaran kebenaran, itu nggak bisa disakiti, kayak gitu. Oke, good. 2. Yang sapesire tan ngemargiang darmaneng agama wenang keni grubo gumi, tunggak gumi, dan lain sebagainya. Di sana juga ada warning yang sapesire sampun ngemargiang darmaning agama wenang nemu swarga loka di nemu agung gunanya. Yang sapesire dan ngemargiang darmaning agama wenang nguni ring neraka loka ditiuga lagir bijulin mulur raksasa. Cuman kata yang saya ucapkan belum pernah saya nikmati karena saya belum pernah mati. Betul nggak sih? Donakone, tapi kebenarannya rasanya ada tuh, friend. Tuh. Gimana cara mengidentifikasi ada ini misalnya pasien gitu kan, yang sakitnya begini, ini kena begini gitu, atau apa misalnya pepasangan, telur, desting segala iya. macam itu. Makanya di awal sebelum pasien saya obati,
Mungkin secara piece to piece kita bisa melihat wajah seseorang, one medis, one magic. Artinya alam gaib. Kalau medis begini, kalau black magic alam gaib begini. Cukup terkadang saya pertanyakan buah mimpi tidur. Terkadang orang membuang buah mimpi tidur, anak dakin pedeman, dakin galang, apa sih itu? Sebenarnya ada makna yang tersurat di sana. Dan saya berani katakan dan berani jamin bahwa orang ini kena black magic. Kalau Anda sering, siapapun di sini sering mimpi bayi, ular, anjing, orang-orang mati di dalam, terutama makan-makan, pesta-pesta, sampel-sampel, saya katakan 100% orang itu black magic, terintimidasi black magic. Masalah kena atau tidak tergantung kata tadi. Kalau dia kuat batinnya, menjalankan dharma agama, tidak kena. Tapi kalau tidak, udah selesai. Makanya tiang berani di awal katakan sebelum di on pengobatan, saya pastikan ini black magic. Dan ini rangsel, bukan di punggung, bukan di dada. Rangsel, rangdelan, celuluk. Sudah ngekek, sudah. Dan biasanya hasilnya bim salah, bim malagedabra. Orang kolab tidak berdaya, begitu kita keluarkan, langsung on. Good. Betul nggak, Ji? Rasanya betul jawabannya di sini. Dari Pak Ngurah, gimana cara yang menghindar dari ilmu hitam itu? Yang tadi disebutkan black magic ya. Susah kalau kita bicara teknik bagaimana caranya, karena ini tergantung daripada karma kita. Ya, masing-masing punya karma sendiri. Masing-masing punya karma. Kalaupun kita rajin sembahyang, tapi ternyata karma kita, mungkin masa lalu kita pernah melakukan hal yang tidak baik dan tidak kena, sekarang saatnya kena, kan begitu. Di Bali ini serajin apapun orang pergi ke pura-pura, ya. Kalau dia lupa dengan leluhurnya, pasti gampang kena sakit. Jadi karena leluhur itu yang jaga kita gitu. Karena Tuhannya orang Bali itu leluhur itu. Biar kita 1000 kali pergi Pura Besake, Batur dan sebagainya, kalau tidak pernah pergi ke Pura Kawitan, jangan harap Sang Pitaro ya, jangan harap orang itu selamanya hidup baik, bahagia dan sejahtera. Karena kuncinya ada pada Batara Kawitan. Itu sebenarnya kalau di Bali, kalau Hindu Bali, nggak tahu di India. Nah ini kan kayak di kita di keluarga di Bali itu kan sering dengar istilah karang panas, nah kan, apalagi sering ada yang sakit, misalnya apalagi sekarang wabahnya banyak gitu kan. Karang panas itu sebenarnya apa penyebabnya? Jadi kok bisa dibilang karang panas? Sebenarnya ada dua versi tuh karang panas tuh, Fred. Ya, biar ada pencerahan nih. Ya, skala nih skala. Ya. Skalanya karang panas. Orang yang menghuni di tempat itu tidak pernah bersih dalam arti konkret, misalnya menyapu, nyiram, itu yang sifatnya bersih skala. Ini skala karang panas biasanya jarang dia melakukan yatnya, terutama sifatnya mecaru. Ya, sebenarnya mecaru itu kan nilainya sudah besar. Yang kecil dah kita maturan kajang klion kayak mesegeh, manca warna, putih kuning itu caru juga, tapi sifatnya kecil. Yang besar lain lagi, itu tergantung strata waktu sebenarnya. Strata waktu artinya ada nilai-nilai hari. Kalau 10 tahun ini sifat pecaruannya, kalau 50 tahun ini sifat pecaruannya, kalau 100 tahun ini sifat pecaruannya. Makanya karena itu tidak dilakukan, istilahnya ngerubeda dia. Yang lebih ekstrim bahasanya karang kurusetra, pesiatan. Itu biasanya. Ya, timbul konflik. Ya, makanya skala nih skala harus diselaraskan itu untuk menghilangkan bahasa karang panas atau kurusetra itu, karang kurusetra itu. Itu skala, bukan nih skala aja ya kita harus lakukan mesegeh, mecaru, tidak, harus skala nih skala. Kalau Pak Ngurah mungkin? Kalau saya dari sudut lontar namanya Pranata Patarana, ini terdiri dari 4 konsep. Ya. Asta Kosasali, Asta Kosala Kesali, Asta Pungku Pernawa, ya. Asta Petala, dan apa lagi satu lupa saya. Nah itu apa itu? Asta Kosala Kesali itu
tata letak di mana tempat suci, merajang, sanggah dan sebagainya. Dapur. Di mana balai daja, kudang unda guling merajang dan sanggah. Di mana balai gede, di mana letak dapur, di mana letak kamar mandi WC. Itu. Sedangkan Asta Pungku Pernawa sikut antara satu pelinggih dengan pelinggih lain. Itu Pungku Pernawa. Asta Tala di mana kita buat terowongan, buat got, buat pada zaman dulu saluran air, irigasi. Asta Bumi. Asta Bumi. Bagaimana membuat tata letak pemerintahan. Misalnya di mana membangun pasar, di mana membangun kuburan, di mana membangun letak pemimpin, rumah pemimpin atau kantor seorang pemimpin, di mana membangun pasar, di mana membangun tempat pemukiman. Berarti itu ada pada Asta Bumi, sebenarnya sudah diatur. Sudah diatur. Ya. Nah, cuma kendalanya sekarang ini, kan kalau di kota, kan tanah itu kecil. Ya. Kita nggak bisa bikin kayak apa balai daja di sini, kan, benar. Itu gimana? Tapi begini, Ya. kalau perumahan seperti di Perumnas, Ya. kecil, kita harus tetap mengedepankan di mana periangan, Pariangannya. di mana pewongan, di mana pelemahan. Periangan kajak angin pasti. Tempat tidur pasti di tengah. Dan tempat pelemahan itu tempat dulu badan celeng dan sebagainya itu pasti kajak klot kau. Sekarang menjadi WC, kamar mandi, dapur. Kan bisa walaupun dalam satu rumah. Artinya semua itu sebenarnya bisa disesuaikan kondisinya. Kondisi, Jadi kalau kita di ajaran kita yang agama Tirta tadi sebenarnya semua itu ada netralisirnya, ada cara menetralisirnya. Cuma perlu tahu lebih lanjut lagi. Kadang-kadang kan orang-orang kita tuh jarang mau tahu begituan ya. Dan sering salah kaprah tentang karang panas kayak begitu ya. Nah, karang panas sekarang tergantung letak. Misalnya di perempatan jalan, tusuk sate gitu ya. Bak bangku. Di perempatan jalan kita harus bangun apa? Pelinggih apa? Namanya Indra Balaka. Kalau di pinggir Pangkung, Danau itu ada juga apa nama pelinggihnya. Masing-masing ada sebenarnya. Ini yang sering tidak dipahami oleh generasi kita. Saya sudah lama sekali meninggalkan dunia itu karena sekarang lebih konsen bagaimana mencarikan materi untuk anak-anak. Untuk anak saya yang laki sudah dokter sekarang, sehingga saya agak tenang, tinggal lagi satu masih SMA. Ya mungkin sekarang akan mulai lagi menekuni itu. Dulu sangat hafal sekali. Oh ini Indra Balaka di sini, Durga Maya di sini. Kalau di kalau tusuk jalan, bagaimana anunya termasuk Banten dan Caru itu hafal sekali dulu. Tapi kita sebagai manusia gitu, seperti kata Juro tadi. Karena kalau dari diri saya lebih memfokuskan tentang pembenahan diri. Jadi dari mikrokosmik dan makrokosmik sebenarnya kan terdiri dari unsur yang sama, Pancamabhuta ya, Pertiwi, Apa, Teja, Bayu, Akasa. Jadi di mikrokosmik ada energi murni yang mungkin kayak ilmu penglihatan itu membangkitkan cakra kita. Sebenarnya begitu, cuma orang-orang kan seringnya penglihatan udah konotasinya negatif. Nah, bila tadi sudah menjalankan dharma kayak gitu, apakah masih bisa dengan mudah orang itu membuat sesuatu penyakit misalnya ditanam di pekarangan kita sehingga itu jadi karang panas gitu? Nah sekarang kan itu sifatnya global, friend. Kalau bicara karang, yang tadi saya katakan individu. Tergantung dari orangnya masing-masing. Ya, kalau dan ini karmanya tadi ya. Karang berarti kan multi, berarti lebih dari satu nyawa. Tergantung sekarang di dalam karang itu orang yang ada di sana niatnya, tujuannya, atau misalnya kuat dan dia menjalankan yang seperti saya katakan tadi. Kalau dia kuat, tidak kena, bebas, lebur dia. Berarti kalau dari Juru Balian yang penting kitanya sendiri gitu ya. Kita tetap menjalankan ajaran dharma ya, otomatis itu sudah ada punya kayak imunitasnya gitu ya, melawan ilmu-ilmu ya. Di tadi, samping gitu. Itu seperti kata Bapak tadi juga karma fala. Karmanya.
Karena kita di Hindu kan mengenal itu Sancita Karma Pala, Prarabdha Karma Pala, Anumana Karma Pala, Kriyamana Karma Pala. Ya. Itu yang mempengaruhi kehidupan kita. Tuh. Yakin dan tidak yakin. Seperti yang katakan di awal, kalau belum ketiben, belum pernah kena, memang tidak percaya. Tapi kalau sudah kena, silahkan berpikir, kan begitu. Kalau sudah kena, langsung kontak juru balian. Nanti bisa virtual gitu. Pak Ngurah, COVID-19, ya kan? Ini wabah gitu kan. Pernah disebutkan nggak? Tadi kita sudah bahas sebenarnya juga. Pernah disebutkan nggak di lontar atau mungkin dari leluhur kita sebelumnya? Kalau kita ingat kan dari dulu sebenarnya sudah ada penyakit-penyakit yang serupa. Ada Spanish flu namanya, itu zaman-zaman dulu. Pernah nggak disebutkan di lontar? Kalau di lontar, virus-virus ini tidak pernah tertulis. Tetapi kalau diterjemahkan seperti upas, sasab, merana, ada. Kalau itu kita terjemahkan itu sama dengan virus. Siap gerubuk itu apa? Apa itu? Kan karena virus ya. Virus. Dulu. Ya. Dulu waktu saya kecil. Virus burung namanya. Ya, flu burung itu. Burung. Dulu kalau waktu saya kecil, kalau ayam jangarnya biru, malah dipotong. Kita makan. Kena. Kalau sekarang kan, bisa ketularan katanya. Ini yang kita tidak mengerti tentang dunia sekarang. Tapi Bali sebenarnya sumber. Waktu saya pergi ke Tibet, ketika saya menekuni tentang lontar kuno, lontar kuno, ya. Di Bali ini dulu agamanya Buddha Bali. Waktu zaman dulu Bali ini menjadi pusat perdagangan terutama daerah Kintamani. Di Buleleng, Bali Utara, Buleleng Timur itu menjadi kota pelabuhan dulu. Kampung tinggi. Ya, di Buleleng. Ya, di Buleleng itu. Nah, orang Tibet itu agama aslinya Bon. Saat saya pergi ke Tibet, saya dengar seperti kuil kalau di Cina itu, dia itu memakai mantra seperti yang ada di lontar Usada Beling. Om Taritu Re Mama Ayurgana Putan Kurui Soham. Loh, ini kan mantra usada kalau di Bali. Ternyata di sana tidak. Itu doa keseharian mungkin untuk memohon keselamatan kepada Yang Maha Kuasa. Dan rupanya gabungan antara agama Bon dengan agama Buddha Bali ini melahirkan agama Buddha yang ada di Tibet sekarang, yang dianut oleh Dalai Lama itu. Karena di sana ada Macaru juga sama seperti kita. Kita yang meniru atau Tibet yang meniru saat pedagang-pedagang yang datang ke Bali? Ini kita tidak tahu. Mungkin perlu ada penelitian lebih lanjut ya. Itu yang kita lihat. Sedangkan di Kamboja sangat mirip sekali dengan apa yang kita lakukan di Bali. Ya, budayanya mirip sekali. Ya, sangat mirip sekali. Karena saya pernah ke sana dan aktivitas masyarakatnya hampir mirip, cara berjualan dan sebagainya. Jadi apakah kita dari Kamboja atau orang Kamboja dari Bali? Ini yang perlu kita telusuri, perlu kita amati, perlu kita teliti, supaya kita tidak nyapa ke diaku merasa milik kita yang terbaik, padahal tidak. Pelinggih-pelinggih di Bali ini kan meniru apa yang ada di Cina. Makanya di Bali pantang laki-laki Bali oleh orang tua dilarang menikahi perempuan Cina karena Cina dianggap nyama tua, saudara tua. Biasanya hidup sengsara katanya. Katanya. Kalau di Nguang beli John. Tapi ada penetralisirnya gitu ya. Itu katanya. Harus tapi kalau perintah. Laki-lakinya Cina, perempuannya Bali bagus. Oh gitu? Oh, laki-laki Cina, perempuannya Bali gitu ya? Bagus katanya, karena itu saudara tua. Sama seperti Meru ini kan tidak jauh beda dengan apa itu di Cina, ada kelenteng itu yang tumpukannya. Seperti biara Shaolin tuh. Iya, pagoda ya. Barong itu jangan-jangan kita meniru dari sana. Iya, bisa jadi ya.
barong landung Iya. gitu ya. Barong Barong kita yang kita cat. punya, barong Iya. cat ya. Ini yang Barong bangku. cuman Cuman para cendekiawan kita tidak melakukan penelitian ke arah sana. Karena ada kesamaan. Iya. Kamboja, Thailand, di kita kayak di Candi Borobudur itu kan mirip sekali sebenarnya di Bali. Kayak di Thailand itu seperti ada pelinggih yang seperti apa namanya kayak rong telunya itu loh. Ya, Itu ada di masing-masing rumah lu ada pelinggihnya ya dia. lupa siapa namanya. Kalau di Kamboja kan kuilnya Wat Angkor itu. Wat Angkor ya, itu pemujaan terhadap Wisnu. Wisnu. Nah, sebelum Khmer Merah menguasai Heeh. negara itu, dulu itu kerajaan dan penganut Waisnawa. 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 Jadi sekarang sudah lenyap. Udah lenyap tuh. Ya. Bahkan kalau boleh dikatakan antara beragama dan tidak itu sama di sana. Nah, saya mau tanya nih, untuk tenaga dalam. Nah, kan dari perguruan Sandi Murti gitu kan. Semua orang punya tenaga dalam, Kundalini. Semua orang bukan tenaga dalam ya. Apa itu? Karena zaman Orba kita memakai nama tenaga dalam supaya tidak dicurigai. Ya. Karena kebatinan pada zaman Orba itu sangat setiap hari tongkrongin sama intel-intel, kodim dan lain sebagainya. Jadi terpaksa kita meniru seperti teman-teman Jakarta tenaga dalam supaya lebih gampang diterjemahkan oleh aparat. Dan diterima masyarakat gitu ya. Sebenarnya kita kandepat. Kandepat. Ya, Anggapati, Majapati, Banasari, Banasari Raja. Menghidupkan kandepat ini memakai ala Bali itu ada upacara sedikit. Ada ritualnya. Ada ritualnya. Seperti apa itu ritualnya? Ya, seperti tradisi Bali itu, Banten dan lain sebagainya. Nah, diangkat sedikit ya. Ya, silakan. Atunya kan bilang bicara tentang kandempat untuk Kandempat. menghidupkan apa pertanyaan tadi, Pren? Tenaga dalam. Tenaga dalam. Oke, good. Kesempatan juga. Kalau misalnya salah, silahkan dibenahi. Kalau benar, silahkan dilanjutkan, diluruskan. Ya. Kalau menurut saya ada 3 versi sebenarnya menuju hal itu. Manusia jati, manusia sakti, manusia dewa. Mungkin yang diceritakan beliau termasuk manusia sakti. Manusia jati, manusia sakti, manusia dewa. Kalau menurut tiang challenge, tiang tolak dengan bahasa saudara 4 itu ya. Mungkin kalau salah nanti dibenahi. Sebab prosesnya begini. Kalau saudara 4 itu Anggapati, Banaspati, Anggapati, Prajapati, Banaspati, Raja. Itu kan ada di dalam lingkaran atau bayi dalam kandungan. Ya, yang artinya menjaga bayi itu. Ya. Ampura aduh kalau nanti memang salah silahkan dibenahi, kalau benar diluruskan. Ya, ini pendapat lah, share. Kalau menurut tiang, kalau bergerak ini ya kalau raganya dari kandem 4 oke lah. Kalau tiang beda lagi. Tiang punya alasan kenapa saya tidak menggunakan kandem 4. Karena pada waktu anak lahir dari dalam kandungan, saudara 4 ini, terutama di Bali tiang katakan, sudah ada proses ritual untuk mengembalikan unsur 4, ya unsur 4 ini ke alamnya masing-masing. Biasanya kalau dreste adat Bali dilakukan pada waktu proses bayi berumur 3 bulan atau auton. Jadi si pendeta, si pemangku ngucap sare di sana bahwa detik ini, hari ini saya lakukan ritual upacara yatnya untuk ngupah nyuguh kebaikan Anda pada waktu bayi dalam kandungan. Istilahnya dilebar, biasanya itu dilakukan di lebuh atau di perempatan yang berupa simbolis pangan, kukusan, kekep dan lain sebagainya. Dan di sana ada bahasa simak yang tiang dengar, mulai wit detik yakni tan wenang nyamane papat ngerubede atau ngikutin ukudan si cabang bayi, karena detik ini saat ini sudah meraga dewa ngaran, titiknya di sana. Kalau tiang dan tiang pernah juga mungkin seingat tiang
baca bukunya Profesor Dr. I Gusti Ngurah Nale MPH, entah benar entah tidak, judulnya Usada Bali. Dasar-dasar pengeliakan penerang jana lahir dari yang dikatakan tadi Kandempat itu. Cuman mungkin proses namanya dibalik. Nah, beliau seorang pakar, mungkin sudut mana yang diambil atau dibalik kan begitu. Nah, kalau tiang tentang dunia cakra atau kundalini atau power, tenaga dalam, tiang ambil dari dasa aksara, dasa bayu, dari dasa bayu wisese, jadi pengedar buana, langsung tiang katakan tiang transformer buana agung ngaran buana alit ka wenten yang buana agung wenten yang buana alit. Mungkin kalau atunya di sana ada unsur 4 menjadi 5, kalau saya unsurnya 9 menjadi 10. Oh gitu. Nah, itu kalau misalnya kaitan dengan 7 cakra, dari cakra muladhara sampai ke cakra sahasrara, itu gimana itu? Beda lagi? Itu konsep India. India itu punya. Nah. Kalau dalam konsep Bali itu Kandempatnya dalam diri. Misalnya Anggapati, tempatnya di timur, warnanya putih, dewanya Iswara. Di tubuh ada di Papusuan, di jantung. Itu Anggapati. Rajapati, Kelon, dewanya Brahma. Ya, letaknya juga dalam tubuh. Rumahnya Kelon. Ini sekarang kita mau bangkitkan yang mana? Itu pilihan. Pilihan ya. Katakan. Dan itu membangkitkan itu bisa dengan begitu saja? Atau kalau orang yang sudah memiliki kemampuan tanpa sarana. Oh, jadi sama seperti orang lihat tidak lagi katanya memakai sangat cucuk. Sangat cucuk, enggak lagi. Oh, udah nggak perlu lagi sangat cucuk, itu pun bisa gitu ya. Kayak membangkitkan tadi yang Kandepat pun kalau memang sudah mungkin secara natural mungkin bisa begitu ya. Sudah punya kemampuan, artinya begini. Setiap mantra apapun kalau dia tidak bisa menghidupkan dasa bayu dengan baik, mantra tidak akan hidup. Nggak akan jalan ya, akan hidup. Dasa bayu ini kunci sebenarnya. Dan bagaimana peleburan daripada dasa mala dibuang ke segara tanpa tepi, itu yang dimaksud itu perut itu. Perut. Ya. Nabi. Udah. Ini dasa mala ini melebur ala-ala yang ada dalam tubuh. Ini kan banyak sekali orang yang tidak paham tentang konsep itu. Bagaimana caranya melebur dasa mala dan sebagainya, dasa bayu dan sebagainya. Kebetulan saya ngajar di untuk calon-calon pemangku di Mahagotra Sanak Satu Resi, Ciko Maria ya, di Praupan. Nah, itu untuk menghidupkan yang tadi bilang Kandepat orang itu bisa dengan mudah begitu saja atau enggak? Karena kan kita banyak sekali ngelihat video-video yang orang mentransfer energi tenaga dalamnya. Itu gimana itu, Pak Ngurah? Itu pola pikir masa sekarang kan selalu berkembang ya. Dan orang minta instan gitu. Ya, instan, dan orang-orang yang sudah punya kemampuan begitu tidak salah gitu. Tapi jujur untuk hal seperti itu sama seperti dilakukan oleh Jero Robinson, saya tidak paham. Tidak paham dan sangat balikui sekali saya. Apa yang saya baca, apa yang saya dapatkan dalam lontar kuno, itu yang saya tekuni dan saya lakukan tanpa melakukan pengembangan-pengembangan seperti dilakukan oleh Jero Robinson. Di sisi praktisinya gitu. Ya, praktisi. Nah, yang seperti Jero Balian Robinson ini, apakah itu termasuk tenaga dalam? Terserah beliau, menurut beliau bagaimana? Menurut beliau gimana? Tenaga dalam boleh iya, tenaga batin oke. Kalau tenaga dalam itu kalau menurut yang ada batasannya. Kalau tapi tenaga batin itu sifatnya besar makro. Nah, seperti atunya tadi bilang beliau pakai Kandepat, yang tidak pakai itu dengan membangkitkan kundalini itu. Karena dia seorang teknik, tiang aplikasi, tiang ambil dunia-dunia teknik dengan tradisional yang Anda katakan tadi. Gitu ya. Misalnya contoh Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus, Jupiter, Matahari, Pluto, gugusan planet. Itu tiang aplikasi. Sang Bang Tang Ang Ing Nang Mang Sing Wang Yang. Tuh. Kemudian penjuru mata angin. Kalau beliau pakai
4 yang pakai 10, boleh yang sebutkan namanya, ada resinya, ada aksaranya, ada dewanya, ada senjatanya. Kalau di Buana Agung di sini, kalau di Buana Alit di sini, semua jelas itu. Kemudian tiang kan tadi katakan ada 3 versi, manusia jati, manusia sakti, manusia dewa. Tergantung orang mencari jalan yang mana, up to you. Pasti ada kebaikan, ada keburukan di sana. Tiang tidak menggunakan itu, tiang menggunakan 9. 10 sebenarnya meringkas menjadi 9. Yang meliputi seperti pembicaraan tiang tadi. Kalau di tiang itu, tiang tidak menggunakan kanda 4 karena berdasar dari pembicaraan nak cerik motonan metlu bulanan terjadi proses pelepasan. Itu kunci tiang katakan. Tiang pakai 10, 9 meringkas menjadi 9. Sang Bang Tang Angin Ngamang Sing Wang Yang, Sang Maharasa, Sang Mahadadu, Sang Sida Sakti, Sang Senjaya, Sang Jimas Kuda, Sang Mahatanda, Sang Jibudu Putus, Sang Mahawakra, Sang Jati Mengat. Itu yang kita reduksi. Nah, hidupnya Kundalini bagi saya itu lahir dari Ang-Ah. Kalau bahasa intelektual teknik engineering namanya kekuatan gaya sentrifugal. Anda pernah menghidupkan mobil? Cetak. Itu kekuatan sentrifugal. Ya. Kalau di bahasa tradisionalnya mah pembangkitan Kundalini lahir dari Ang-Ah. Ang-Ah. Ya. Itu. Kita tidak pernah menyalahkan ini baik ini buruk. Orang masing-masing itu mempertanggungjawabkan dirinya ya. Itu aja sih. Tapi kalau perbedaannya yang tiang katakan karena tiang sudah menikmati itu, bukan saya mengatakan jelek atau buruk. Oh, seperti tadi tiang katakan mungkin enaknya beliau di sana atau enaknya orang di sana, enaknya saya di sini gitu. Masing-masing ada pilihannya ada gitu ya. Pilihan. Itu Nah, aja. ini sahabat semua ya. Kita sudah banyak sekali dapat ilmu dari tokoh-tokoh kita yang berada di sini sekarang ya, dan nggak terasa nih waktunya mungkin udah 1 jam nih, terlalu asik ngobrol kita nih. Di studio kita ini kan hadir penglingsir lah di sini ya, saya menyampaikan ini biasanya di studio kita, jadi biar adil nggak cuma tiang yang tanya-tanya, jadi narasumbernya dikasih kesempatan bertanya sekali ke hostnya. Jadi seperti tukar pikiran. Mungkin dari Juru Balian atau Pak Ngurah mungkin ada pertanyaan, mungkin melihat situasi modern seperti sekarang ini virtual studio yang kerennya sebegini. Jadi belakang background kita kan ini kuil lama lah kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan, mungkin Silakan adunya. dikombinasikan sama dunia sekarang gimana coba? Ada pertanyaan mungkin? Yes. Sebenarnya ini sangat bagus seorang host yang multi talent mengaplikasi dunia spiritual sama dunia pembisnis. Sebab dunia spiritual dengan dunia pembisnis harus selaras, seimbang, sejalan. Bisnis tanpa dibantu, tanpa ditunjang oleh dunia spiritual mustahil sukses, friend. Mustahil. Seperti nyanyiannya si Abang Omai Rama, perjuangan harus disertai doa. Tanpa doa sia-sia. Pak Ngurah mungkin? Susah sekali saya berbicara tentang itu karena sudah lama sekali. Sudah lama. Sudah lama sekali. Sekarang lebih kencang ke sosial ya. Lebih ke sosial ya, sekarang. membantu anak-anak siswa sekolah seperti itu ya. Lebih banyak ke sosial. Memang itu ada masanya sih. Ada masanya. Ya, Dulu kalau 10 tahun yang lalu saya tanya persoalan seperti ini, wah sangat gampang sekali. Lama sekali. Dan sekarang lebih konsen ke persoalan sejarah terah di Bali. Sejarah jadinya. Soroh ya, Babad itu. Ya. Akah pancer lebih konsen di sana karena sekarang banyak sekali orang mengubah nama ya, dari dan seperti wayan. tersesat jati diri mungkin ya. Tidak juga kita salahkan karena zaman dulu seperti saya dari Singaraja, yang kalau saya boleh katakan orang Singaraja kebanyakan salang pirate, sing nemu kawitan, sing nemu keluhuran,
Karena pada waktu zaman terjadi proses kudeta katanya, kalau tidak nginap Wangse, dia habis. Kan lebih baik menyelamatkan diri. Dengan menginap Wangse menyamar gitu ya. Sekarang dunia sudah terbuka, HAM sudah oke. Akhirnya kan mulai dia membuka tabir. Oh saya terakhir ini. Tidak menyalahkan juga dia mencari sok. Karena dasarnya mungkin dia keberubah sakit, sungkan. Kan begitu tuh. Tapi mesti dia harus berterima kasih dengan Nyinab Wangse, dia selamat. Nah itu dah mau. Iya, ada banyak cerita ya Nyinab Wangse. Harus, karena saya menjadi wayan dari De Bagus menjadi wayan, dari Gusti menjadi wayan, saya bisa hidup sampai sekarang. Mesti harus berterima kasih dengan nama wayan itu. Jangan di saat kebebasan terbuka, lalu mengubah diri, muncul seperti jati diri awal luhurnya itu, ini yang amat disayangkan. Artinya ada sikap, kalau boleh semeraga istilahnya, nyuk semeraga. Kalau boleh kita katakan sikap pengecut pada zaman dulu sekarang ditampilkan menjadi berani. Kan gitu ya? Karena keterbukaan itu ya. Keterbukaan mestinya, zaman sekarang. Apalagi di Buleleng itu, Raja Buleleng itu kan sangat terkenal, berandal. Berandal dan sangar, Ben. Panji Sakti itu wilayah sampai Belambangan itu. Di luar Suro Panji Sakti masuk sana berani pakai gelar. Habis. Menaknya, Aryanya habis dibunuh. Habis. Kecuali orang yang berani bertahan di ujung keris dan Panji Sakti tidak mampu menaklukkan, dia tetap pakai nama Agustinya. Di ujung keris artinya kadir rawas ragannya kebal, adukan uragan. Nah biasanya kalau orang yang begitu otomatis dijadikan panglima di sana, penggawa istilahnya. Itu. Dan sekarang di zaman aman baru jadi Gusti. Ini yang amat saya tidak menjaga tradisi leluhurnya. Baik. Nah ini terakhir Niki. Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa semua ya, pesan positif ya bagi masyarakat yang mengenai traditional healing dan penyembuhan dengan energi tenaga kebatinan, tenaga dalam seperti itu. Jadi ada pesan positifnya untuk masyarakat, mungkin Jero Balian dulu deh. Oke, terima kasih banyak Pran. Om Swastiastu. Skala dan skala, nyata tidak nyata harus tetap kita lakukan karena sebagai kita orang yang beragama yakin akan hal itu. Skala niskala, nyata tidak nyata harus kita tetap lakukan. Astun kare puji Tuhan, kita selalu diberikan kekuatan lahir batin. Dari Balian zaman now, from Bali, my name Putu Robinson, Triloka Mahagung, Triloka Mahasidi, Durjana Nerangjana Winasanam. Sukses. Pak Ngurah? Kita berharap pada generasi muda agar kembali ke jati diri sebagai Wangse Bali, menekuni tradisi yang pernah lahir di Bali harus kita warisi sekarang, yang harus kita pelihara. Karena Bali dikenal bukan hanya agama, tapi adat istiadatnya. Budaya adat istiadat ini adalah tradisi Bali yang harus benar-benar kita jaga dan kita lestarikan. Bukan agama yang menjadi landasan utama. Agama ini adalah menghubungkan sosok pribadi kita kepada Tuhan. Sedangkan adat istiadat, tradisi dan budaya ini identitas kita sebagai orang Bali. Jadi generasi muda kita harapkan pertahankan apa yang telah diwariskan oleh leluhur kita sendiri. Baik, sukses semua. Pemirsa, jadi hidup itu selalu ada pilihan. Ya, ada dua sisi yang kita bisa pilih. Kalau istilahnya di masyarakat di Bali dikenal dengan rua bineda. Ada baik, ada buruk. Ada skala, ada niskala juga. Nah, tergantung pada diri kita masing-masing. Kita ingin memilih yang mana. Dan hasilnya pun kita menuainya dari karma kita sebelumnya. Hari ini kita banyak belajar dari tokoh-tokoh spiritual yang ada di studio bersama kita semua ini. Ya. Bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan sekarang walaupun ini ada wabah, ya. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Di wabah penyakit sekarang ini yang menurut dari narasumber kita ini bukan berkaitan dengan niskala. Jadi ini memang benar-benar virus, benar-benar virus yang ada. Nah, pilihannya hitam, putih, kita sendiri yang menentukan. Pilihannya ingin bermanfaat untuk orang banyak, atau untuk diri sendiri pun kita sendiri yang menentukan.
Sampai jumpa Senin depan, ketemu lagi dengan saya Tommy Sujana di hari Senin ya. Tonton ini terus setiap jam 19.30 di Who Walk the Talk. Terima kasih. Matur sukses semua. Kiro balian ya Pak Ngurah.